Apakah kalian kenal dengan pria yang satu ini? Jika iya, kalian berarti menghargai sejarah dalam sepak bola. Dan jika kalian belum mengenalnya, inilah saatnya kalian untuk menghargai sejarah sepak bola yang diciptakan oleh pria yang satu ini. Ia adalah Viktor Maslov, seorang pelatih berkebangsaan Rusia yang pernah melatih Dinamo Kiev pada tahun 1964 sampai 1970. Pria yang lahir di Uni Soviet tahun 1910 ini adalah korban dari salah satu narasi terbesar dalam sepak bola Inggris yang mengklaim bahwa formasi 4-4-2 diciptakan di sana usai Sir Alf Ramsey yang pada saat itu berhasil membawa Inggris menjuarai Piala Dunia 1966. Berkat keberhasilannya itu, Alf Ramsey pun dianggap menciptakan formasi 4-4-2 dan orang-orang pun meyakininya hingga mereka tidak tahu siapa perancang yang sebenarnya dari formasi tersebut. Melansir dari bola.com, Jonathan Wilson yang merupakan seorang penulis, jurnalis, dan ahli sejarah di The Guardian dan Sport Illustrated, ia mengklaim bahwa formasi 4-4-2 pertama kali ditemukan oleh Viktor Maslov. Dengan demikian, bisa dikatakan Sir Alf Ramsey tidak diragukan lagi bahwa ia mengadopsi formasi yang pertama kali dirancang oleh Maslov, yakni formasi 4-4-2. Terlepas dari klaim yang diciptakan Inggris terkait pencipta formasi 4-4-2, Viktor Maslov sendiri memiliki perjalanan panjang dengan sepak bola, terutama dengan formasi yang ia ciptakan. Sebelum menjadi seorang pelatih, Viktor Maslov terlebih dahulu berkarir sebagai pesepak bola. Klub pertama yang dibelanya adalah RDPK Moskow di tahun 1930. Setelah semusim membela RDPK Moskow, Maslov pun berlabuh ke tim baru, yaitu FC Torpedo Moskow. Di sana, ia kurang lebih membela FC Torpedo Moskow 11 tahun hingga akhirnya pensiun di tahun 1942. Setelah resmi gantung sepatu, Viktor Maslov pun tidak berpisah dengan FC Torpedo Moskow. Ia justru menjadi juru taktik di tim yang memiliki julukan Car Factory Workers itu. Namun, selama 6 musim di sana, Maslov pun tidak bisa berbuat banyak dan mengecewakan. Lantas, ia pun harus didepak dari kursi kepelatihan di musim 1948. Tragisnya lagi, Maslov pun mengetahui pemecatannya melalui petugas kebersihan yang bekerja di sana. Usai resmi berpisah, Maslov pun masih kesulitan dalam karir kepelatihannya. Bahkan dirinya sempat menukangi 3 tim, yaitu Torpedo Gorky pada 1949-1951, FC FSHM Moskow pada 1954-1955, dan FC Zimbru di tahun 1956 yang waktu itu masih bernama Burevestnik Chisinau. Akan tetapi, dengan tim-tim itu, Viktor pun juga tetap tidak bisa berbuat banyak. Hingga akhirnya, ia pun dipertemukan kembali dengan sang mantan, yaitu FC Torpedo Moskow, yang meminta dirinya untuk kembali mengisi kursi kepelatihan di tahun 1957. Maslov pun menerima pinangan itu, dan keberhasilan pun mulai diraihnya di karir kepelatihannya. Selama 4 tahun masa baktinya, dari 1957 sampai 1961, Maslov mempersembahkan 2 trofi. Keberhasilan Maslov pun tak terlepas dari formasi yang ia gunakan dan ia ciptakan, yakni 4-4-2, yang pada saat itu beberapa klub masih memainkan formasi 4-2-4 ala timnas Brazil. Di tengah gempuran 4-2-4 itu, Maslov pun mencoba tidak mengikuti arus. Ia lantas mengembangkan formasi yang sukses membuat timnas Brazil juara pada Piala Dunia 1958. Saat itu, Maslov menarik 2 penyerang sayap untuk turun ke lini tengah dengan tetap menjaga sisi kanan dan kiri lapangan. Jika biasanya klub-klub yang menggunakan formasi 4-4-2 ini mengandalkan sisi sayap untuk menciptakan sebuah peluang yang menghadirkan gol, tapi hal itu tidak dengan strategi yang dipilih oleh Maslov. Ia sendiri lebih suka membangun penyerangan timnya dari tengah lapangan. Dengan formasi ciptaannya itu, Maslov pun bisa meminta timnya untuk menekan lawan ketika mereka sedang menguasai bola. Selain itu, Maslov juga suka jika timnya itu menjaga bola agar tetap bergerak dan mengedepankan kerjasama tim ketimbang aksi individu pemain. Berkat kecerdikannya itu, Viktor Maslov pun dipinang oleh beberapa tim usai memberikan gelar juara kepada FC Torpedo Moskow. Salah satunya adalah Dinamo Kiev. Bersama Maslov, Dinamo Kiev pun berhasil memenangkan juara Liga 3 tahun berturut-turut, hingga membuat kiblat sepak bola di Rusia berpindah dari tadinya mengarah ke Moskow menjadi ke arah Kiev berkat tangan dingin Maslov. Namun, usai memenangkan 3 gelar juara liga itu, Maslov dan Dinamo Kiev resmi berpisah di tahun 1970. Hal itu dikarenakan Dinamo Kiev merosot ke peringkat 7. Setelah dipecat, FC Torpedo Moskow pun kembali meminang Maslov, dan Maslov pun menerima, dan ia kembali berhasil memberikan 1 trofi lagi. Saat itu, FC Torpedo Moskow berhasil keluar sebagai juara Piala Domestik di tahun 1972. Meski kembali membawa tim asuhannya mendapatkan sebuah gelar, tapi karir Maslov nyatanya sedang mengalami fase penurunan.
Ia pun kembali dipecat oleh FC Torpedo Moskow di tahun 1973, hingga akhirnya karir Viktor Maslov benar-benar selesai, usai dirinya tutup usia di tahun 1977. Namun, sebelum ia meninggal, Maslov sempat melatih satu klub lagi, yaitu FC Ararat Yerevan di tahun 1975. Itulah kisah yang terlupakan dari Viktor Maslov, pria asal Rusia yang mewariskan satu formasi brilian untuk dunia sepak bola. Jika kalian suka dengan informasi seperti ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel nomor 21 agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik seputar dunia sepak bola. Terima kasih.